Selamat pagi anak-anak kami, anak-anak cerdas. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita kemarin tentang jurnal. Nah, kemarin kita sudah memahami jurnal sampai dengan melakukan analisis transaksi. Ingat, melakukan analisis transaksi adalah menemukan rekening yang berpasangan dan juga menentukan pengaruh transaksi kepada masing-masing rekening dan juga menentukan posisinya apakah di debit dan di kredit. Nah, sekarang kita akan masuk kepada mengoperasionalkan jurnal. Oke. Nah, inilah bentuk jurnal. Nah, kasih nama jurnal, kemudian halaman, artinya setiap jurnal dikasih halaman karena itu merupakan sumber data yang akan kita proses nanti ke buku besar. Jadi kalau halaman 1 berarti data kita itu semua ada di halaman 1. Nah, kolom-kolom jurnal terdiri dari kolom tanggal, kemudian kolom nomor bukti, kemudian keterangan, kemudian ada kolom referensi, disingkat referensi, kemudian kolom debit kredit. Nah, inilah bentuk jurnal umum. Nah, kolom tanggal ini adalah untuk mencatat tanggal transaksi, ya. Untuk, ingat ya, kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, sedangkan kolom nomor bukti itu mencatat nomor bukti transaksi, Nah, kemudian di kolom keterangan itu adalah mencatat nama-nama rekening. Ingat ya, mencatat nama-nama rekening yang di debit dan di kredit. Mencatat nama-nama rekening yang di debit dan di kredit. Sedangkan kolom referensi itu adalah mencatat nomor rekening. Tapi karena kita manual, ya, ini kita catat kalau sudah dilakukan pemindahan atau posting
besar. Ingat, kolom referensi karena kita manual, ya, karena kita manual itu baru diisi kalau sudah dilakukan pemindahan atau posting ke buku besar, ya. Kemudian kolom debit kredit, kolom debit kredit itu adalah untuk mencatat nilai transaksi, mencatat nilai transaksi. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Kolom tanggal untuk apa? Baik, mencatat tanggal transaksi. Ingat ya, ingat. Kemudian nomor bukti mencatat, kolom nomor bukti mencatat nomor bukti transaksi. Kemudian keterangan, ingat di sini adalah nama rekening. Ya, kemarin kita lakukan analisa, ya, yang kita ketemukan nama-nama rekening yang berpasangan. Apakah dia di debit dan di kredit. Nah, kemudian kolom referensi itu adalah untuk mencatat nomor rekening, tapi ingat, kalau sudah diposting ke buku besar, kalau sudah diposting. Jadi jangan sembarangan ngisi karena kita manual, ya. Nah, kemudian untuk kolom debit dan kredit adalah mencatat nilai-nilai transaksi. Oke, sampai di sini paham ya? Paham? Oke, baik. Sekarang kita buat salah satu contoh, ya. Kemarin kita buat salah satu contoh, misalkan tanggal 5 Mei Tuan Maju mendirikan perusahaan dengan menyetor uang tunai sebesar 150 juta. Nah, analisa kita kemarin adalah menemukan nama-nama rekening. Nah, kita lihat kemarin cara kita menganalisa, ya. Ingat kembali bahwa kita mencatat aktivitas perusahaan. Jadi dari transaksi ini, ingat ini perusahaan mendapatkan uang tunai. Nah, itu kemarin analisa kita itu adalah kas. Kemudian dari siapa? Itu dari pemilik, Tuan Maju. Ya, maka itu adalah modal. Nah, analisa kita, kas bertambah, modal bertambah. Nah, kemudian ini harta bertambah di debit. Kemudian modal bertambah di kredit. Oke. Nah, sekarang tinggal kita menerjemahkan ini ke dalam mekanisme jurnal, ya, ke dalam mekanisme jurnal. Nah, sekarang kita akan praktekkan langsung. Ini bisa kita hapus ya. Oke, kita hapus.
Nah, kita ikuti saja petunjuk tadi. Tanggalnya kan tanggal 5 Mei. 5 bulan 5 tahun berapa gitu ya. Kebetulan di contoh itu tidak ada nomor bukti, nggak usah diisi ya, strip aja. Nah sekarang bagaimana kita mengisi rekening yang di debit atau di kredit. Nah yang di debit kita mulai dari pinggir. Yang di debit kan kas kan ya? Ya kas. Kas, nah mulai dari pinggir ya. Kemudian kita lanjutkan dengan rekening yang di kredit. Yang di kredit modal kan? Nah, kita tulis maju sedikit. Modal. Jadi jelas terlihat kalau dimulai dari kiri, itu posisi debit. Kalau maju ke dalam, ya jangan terlalu maju karena kita harus menunjukkan kualitas kerja, ya. Jadi ini posisi di kredit. Diingat ya. Yang di debit dari kiri maju sedikit itu menunjukkan di kredit. Nah ini tadi baru kita isi kalau sudah diposting. Jadi sekarang belum boleh diisi. Jadi kita tinggal isi yang di debit kas 150 juta. Yang di kredit kita isi juga 150 juta. Nah, begitu. Udah jelas ya anak-anak ya? Paham ya? Kita ulang. Isi kolom tanggal transaksi. Kalau ada kolom nomor bukti itu ada nomor buktinya di sana, kita isi. Kalau tidak ada, strip aja. Kemudian, kalau untuk keterangan, ya cara menuliskan di debit dan di kredit. Yang di debit dari kiri, yang di kredit maju. Jadi ini nama-nama rekening ya. Ingat, nama-nama rekening. Kemudian referensi nanti setelah diposting. Kemudian nilai transaksi isi di kolom debit dan kredit. Nah, begitulah anak-anakku semua untuk menerjemahkan jurnal dalam bentuk praktek. Semangat ya anak-anak ya. Oke, baik. Oleh karena itu, saya akan kasih kamu tugas, ya, lakukan dengan otomatis. Kemudian lakukan jurnal, ya. Saya kasih tambahan daripada soal itu untuk kamu praktekkan. Siap ya? Oke, terima kasih. Semangat ya. Nih, saya tambahkan aja nih. 6 Mei dibeli perlengkapan tunai 15 juta. Terus 8 Mei dibeli peralatan seharga 25 juta dibayar tunai 10 juta. Terus 9 Mei
dibayar sewa untuk 5 tahun sebesar 30 juta. Tanggal 10 Mei diperoleh pendapatan sebesar 25 juta. Kemudian 12 Mei dibayar gaji karyawan 3 orang masing-masing 1.200.000 rupiah. Kemudian tanggal 14 Mei diperoleh pendapatan sebesar 20 juta rupiah diterima 15 juta. Nah, ini bahan untuk kamu lakukan analisa, kemudian pindahkan ke jurnal. Ayo, Bapak kasih kesempatan untuk kamu lakukan segera dan proses. Baik, sekarang anak-anak yang melakukan kerja ya, semangat ya. Oke, baik anak-anak, bagaimana hasilnya? Bisa? Pasti ya, anak cerdas. Oke, nah sekarang kita cek sama-sama, periksa kerjaanmu. Nah, tanggal 6, pertanyakan ya, apa yang dibeli? Perlengkapan. Oke, namanya perlengkapan. Kemudian pertanyaan untuk mencari pasangannya, bagaimana membeli dengan tunai? Berarti ini adalah kas. Analisa kamu, perlengkapan bertambah, kemudian kasnya berkurang. Nah, ini di debit, ini di kredit. Baik, anak pintar, tinggal kita pindahkan. Ini tadi untuk ya mencatat tanggal 6 bulan 5. Nggak ada nomor bukti ya, strip. Yang di debit duluan kan? Apa yang di debit? Perlengkapan. Yang di kredit kas ya. Di kredit posisi maju kan? Kas. Referensi nanti kan? Betul. Nah, tinggal ngisi nilai transaksinya. 15 juta. 15 juta. Baik. Sekarang yang tanggal 8. Nomor bukti kosong. Apa yang di debit? Nih, peralatan. Kemudian perhatikan 25 juta baru dibayar tunai. Ini kas ya, baru dibayar tunai. Berarti tidak semua lunas. Berarti ada utang.
sisanya utang ya, sisanya sebesar 25 kurang 10 kan 15. Nah, berarti ada 3 rekening yang kita temukan. Oke, baik. Yang di debit apa? Peralatan. Itu di debit. Kemudian kas kan berkurang, maka kas di kredit. Kemudian utang bagaimana? Bertambah, maka dua-duanya di kredit. Kas, utang. Ya, nomor referensi belum bisik. Kemudian peralatan nilainya 25 juta. Kas 10 juta. Kemudian utang 15 juta. Oke, pintar ya. Sekarang tanggal 10. Tanggal 10 dibayar sewa. Dibayar sewa. Nah, ini karena untuk 5 tahun ya. Nanti akan Bapak jelaskan kembali cara pencatatan beban. Karena perusahaan itu bisa memilih 2 metode. Nah, oke, nanti saya akan jelaskan itu ya. Nah, sekarang kita anggap dulu sewa itu untuk 5 tahun itu dibayar di muka. Dibayar di muka. Jadi ini rekeningnya sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka itu jadinya masih bentuk harta ya. Harta bertambah. Kemudian dibayar tunai itu adalah kas, berkurang ya. Oke. Cocokkan dengan pekerjaannya. Bisa? Oke, baik. Tanggal 9 ya, tanggal 9. Jadi sewa dibayar di muka, di debit, kemudian kas di kredit sebesar 30 juta. Oke, makin cerdas ya. Kemudian tanggal 10 bulan 5 diperoleh pendapatan. Apa yang diperoleh? Pendapatan. Nah, kalau diperoleh pendapatan berarti uangnya bertambah, ya kan? Pendapatan bertambah, kemudian kasnya bertambah. Nah, ingat mekanisme jurnal kemarin, pendapatan bertambah dikreditkan, kemudian uangnya bertambah, berarti harta bertambah di debit. Jadi kas pendapatan usaha. Kas di debit 25 juta. Kemudian pendapatan kredit 25 juta. Kemudian tanggal 12 bulan 5 dibayar gaji. Dibayar gaji. Nah, ini beban gaji ya. Beban gaji. Kemudian dibayar dari kas. Jadi beban gaji, beban bertambah di mana? Di debit. Kemudian pasangannya adalah
kas, berkurang di kredit. Nah, jadi yang di debit adalah beban gaji. Kemudian di kredit kas. Ya. Masing-masing ada 3 karyawan, masing-masing 1.200.000, berarti 3.600.000. 3.600.000. 3.600.000. Oke, lihat tanggal 14. Tanggal 14 bulan 5 diperoleh pendapatan. Tapi lihat di sini, baru diterima tunai 15 juta. Berarti ada yang belum diterima. Kalau pendapatan belum diterima, itu namanya piutang. Piutang usaha. Ya. Nah, piutang itu masih harta. Piutang itu masih harta. Jadi kas, ini kas ya. Kas bertambah, piutang bertambah, ya. Pendapatan bertambah. Jadi kembali kita menemukan ada 3 rekening. Lihat, kas dan piutang itu harta, sama-sama bertambah, berarti di debit. Kemudian pendapatan bertambah di kredit. Oke, pintar ya. Jadi kas, piutang, pendapatan usaha. Ya. Kasnya 15 juta. Piutangnya 20 kurang 15, 5 juta. Kemudian pendapatannya di kredit 20 juta. Nah, cocokkan dengan pekerjaan kalian. Jadilah anak-anak cerdas. Kalian akan hebat dengan kemampuan, keterampilan akuntansi. Bapak yakin kalian bisa menjadi orang-orang sukses dengan mengandalkan keterampilan akuntansi. Oke, baik. Ingat, akuntansi digunakan atau digunakan oleh perusahaan, maka kalian mengerjakan akuntansi harus pakai nalar. Oke, baik anak-anak. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan nanti bagaimana kita melakukan posting atau pemindahan ke buku besar. Ayo kita berikan tepuk semangat akuntansi. Akuntansi, semangat, semangat. Kita cerdas. Kita bisa mengelola keuangan perusahaan. Oke? Oke.